Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Apa kabar saudara? Saya harap saudara dalam keadaan baik. Dan kalau ada yang merasa kurang baik, saudara, ada ayat yang menghibur kita. Ya, saudara, Yesaya pasal 62 ayat 3 mengatakan demikian. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Ya, ingat sekali lagi ya. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Yesaya 62 ayat 3. Nah, memang ayat ini sebetulnya diambil dari nubuatan Yesaya tentang kaum pilihan Tuhan yang kemudian hari akan mendapat keselamatan, dan mereka itu yang tadinya tidak berharga akan dijadikan berharga, ya, keagungan di tangan Tuhan, dan juga sebagai mahkota dan juga sebagai serban kerajaan. Nah saudara, keagungan itu, mahkota dan serban kerajaan itu melambangkan kehormatan, identitas dan kuasa. Ini berarti Allah melihat kita sebagai ciptaannya yang mulia, layak untuk dibanggakan, dan Dia sendiri yang memegang kita erat di tangannya. Identitas kita bukan ditentukan oleh penilaian dunia, kegagalan masa lalu atau ketidaklayakan kita, melainkan oleh kasih dan anugerah Allah yang memanggil kita menjadi miliknya yang berharga. Ya, dunia boleh memandang kita tidak layak, atau kadang-kadang justru diri kita sendiri yang merasa kita tidak layak. Nah, dengan ayat ini saudara harus merasa bahwa di tangan Tuhan saudara itu merupakan mahkota keagungan, merupakan serban kerajaan. Ya, jadi kita juga diajak melalui ayat ini, kalau kita tahu begitu, kita harus hidup layak. Ya, hidup kita, karakter kita, perkataan kita, hidup kita itu seharusnya juga tindakan kita sehari-hari seharusnya layak untuk menjadi mahkota keagungan, ya, serban kerajaan. Nah, saudara, kita harus berjalan penuh dengan keyakinan, penuh dengan sukacita, kebanggaan, ya. Kalau saudara pakai mahkota keagungan itu kan harus bangga, jalannya itu mesti tegak, ya, dan juga bukan sombong, tetapi penuh keyakinan bahwa selain kitanya rendah hati, tetapi kita yakin kita itu anak Tuhan, kita itu bisa memuliakan Tuhan seperti kita memakai mahkota keagungannya, ya. Dan saudara, ada contohnya. Contohnya, saudara pernah mendengar namanya Nick tulisannya susah ya, Nick Vujicic, gitu ya. Nah, Nick ini lahir pada zaman dulu orang sering makan obat itu ya, obat KB yang pil atau yang apa ya, yang menyebabkan anak lahir itu cacat, tidak ada tangannya, ya. Ada hanya jari kecil gitu ya yang keluar. Tidak ada tangan dan juga nggak ada kaki. Ya, bayi itu cuma badan, ada kaki kecil di bawah begitu ya. Aduh, saudara. Namun pada waktu kecil dia juga malu, dia juga mungkin direndahkan orang, diejek orang. Bagaimana nggak ada tangan, nggak ada kaki ya? Tapi mukanya cakep, ada badannya. Dia sudah pernah pengen bunuh diri, ya. Tetapi untung dia tahu firman Tuhan, ada yang menguatkan dia dan memberitahu dia bahwa dia itu berharga di mata Tuhan. Jadi akhirnya dia mengerti bahwa dalam keadaan apapun Tuhan mengasihi. Apalagi ayat ini ya, yang mengatakan bahwa dia itu mahkota keagungan Tuhan, dia itu serban kerajaan. Aduh, bagaimana ya? Apa mungkin badannya seperti itu, nggak punya tangan kaki, itu bisa berharga? Tetapi
ada orang yang memotivasi, ada orang yang menjelaskan, mungkin orang tuanya juga menguatkan dia. Akhirnya pada waktu dia bertumbuh, akhirnya dia percaya diri. Walaupun dia tidak punya tangan kaki, tetapi dia bisa memuliakan Tuhan. Jadi dia punya keyakinan, dia akhirnya pandai berbicara. Dia menjadi motivator. Sekarang itu dia keliling dunia, diundang sana, diundang sini, anak muda, orang tua, semuanya dia bisa memberi motivasi. Kalau dia saja yang tidak punya tangan kaki bisa dipakai Tuhan, apalagi saudara-saudara, apalagi orang-orang yang mendengarkan. Jadi saudara-saudara, ada orang yang jatuh cinta kepada dia, mengasihi dia, dan orang yang tidak punya tangan kaki ini, dia mempunyai 3 orang anak. Luar biasa, cakep-cakep ya. Dan saudara, dia memuliakan Tuhan. Nah, apalagi saudara dan saya. Bagaimana? Apakah saudara dan saya berjalan karakter kita, tutur kata kita, apakah layak kita memakai mahkota keagungan Tuhan? Apakah kita memakai sorban kerajaan yang menunjukkan bahwa kita itu seorang yang berharga? Jadi kita harus mematutkan diri kita, ya, supaya kita itu dihargai. Ya, kita harus mematutkan cara kita berbicara, cara kita bergaul, cara kita menunjukkan bahwa kita itu adalah mahkota keagungan dan sorban kerajaan. Ya, mari kita berdoa dan mohon Tuhan memakai saudara dan saya supaya kita itu dipatutkan menjadi orang yang dihormati. Tuhan, tolonglah Tuhan supaya kami ini yakin dan percaya Tuhan menuntun kami, Tuhan menyertai kami, dan kami berharga di mata Tuhan dan kami dihargai. Ya Tuhan, tolonglah karakter kami, ubahlah karakter kami sesuai dengan mahkota kerajaan, sorban kerajaan, mahkota keagungan. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau menghargai kami. Kami adalah orang-orang yang berharga. Terima kasih Tuhan. Biarlah renungan ini dapat meyakinkan, menguatkan orang-orang yang saat ini merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita patutkan diri kita seperti kita memakai mahkota keagungan dan sorban kerajaan di tangan Tuhan, di tangan Allah kita. Ya, demikian, sampai berjumpa. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saudara harus menjadi berkat bagi orang lain. Oke? Sampai jumpa. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.